Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, sebelum kita memasuki ruqyah, bab materi ruqyah ini, saya tidak akan menyampaikan terlalu detail. Saya akan menyampaikan pokok-pokok secara garis besarnya saja. Insya Allah bisa dipahami. Karena kalau untuk dibahas secara khusus ini tidak akan cukup waktu kita. Apalagi waktunya cuma 2 jam, belum lagi prakteknya. Sebelum kita memasuki tentang materi ruqyah ini, izinkan kami menyampaikan yaitu sedikit tentang tauhid. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Lawan dari tauhid adalah syirik. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW diciptakan, diturunkan, diutuskan ke muka bumi ini, tidak lain yang pertama kali yang diajarkan adalah tauhid. Belum diajarkan namanya sholat, ngaji, puasa, zakat, umroh, apa itu, ya, fikih segala macam itu belum diajarkan, tapi tauhidnya dulu. Karena apa? Kalau tauhidnya tidak benar, masih di dalam kesyirikan, masih menyembah berhala, maka tidak ada gunanya amal ibadah. Karena sesuai yang tercantum di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65, di antara bahaya-bahaya kesyirikan, ya, terhapusnya amalan. Amalan kita bisa terhapus akibat kita melakukan yang namanya kesyirikan. Mau sholat, ngaji, tahajud, tunggat-tunggit, kening, sekalipun kalau sudah hitam, kalau kita jatuh ke dalam kesyirikan, maka hapus amalan kita itu. Inilah bahayanya dalam kesyirikan ini. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65 dikatakan, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan di ayat selanjutnya, karena itu maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, dosa orang yang melakukan kesyirikan itu tidak diampuni kecuali orang itu bertobat. Dan tobat itu kalau Allah menghendaki taubatnya diterima. Jadi hati-hati, ya. Maka jauhi tentang bahaya kesyirikan itu. Sebagaimana termaktub dalam An-Nisa ayat 8 dan 116, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ingat ya, saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu bagi Allah menghendaki, cuma kalau tidak menghendaki, hati-hati. Makanya jangan asal-asal ini kita, ada kan sering kita dengar, ya saya melakukan dosa nanti saya taubat. Ada yang bilang kayak gitu, hati-hati. Belum tentu taubatnya diterima. Itu. Memang Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, tapi Allah, kita tidak tahu kapan taubat kita itu diterima, kita nggak tahu. Ya, makanya kita tuh sesuai dengan prasangka. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, insya Allah akan baik. Betul. Apa sebab dikatakan Allah menghendaki agar kita itu termotivasi, teringat dengan dosa-dosa kita yang lalu, benar-benar tidak melakukan lagi. Ini penekanan dari ayat tersebut. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, dosa yang paling besar yang pertama kali adalah syirik. Itu, jauhi nama kesyirikan. Yang ketiga, ya secara garis besar, haram masuknya surga dan tempatnya di neraka. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Nah, jadi tempatnya di nerakanya Allah. Ya, dan itu pun kekal di dalam nerakanya Allah itu. Kenapa? Orang musyrik ini sama dengan kafir, keluar dari Islamnya. Dan kebanyakan dari kita ini kaum muslimin, dia sholatnya rajin, umrohnya terus, mungkin udah berapa kali,
tapi di dalam kehidupannya masih melakukan yang namanya kesyirikan. Contoh seperti orang perdukunan, mengobatin orang, kemudian yang ngasih jimat-jimat, kadang itu, ditanam situ pakai limau segala macam, biasanya. Terus biasanya dia ada ritual-ritualnya seperti itu. Kemudian ada juga dia pengisian ilmu kanuragan misalnya, ya. Nggak usah inilah masalah ilmu kanuragan, nggak usah jauh-jauh ya. Saya dulu pernah mengikuti hal-hal seperti itu, tapi masih SD. Nah, dari SD itu pernah diajak mengikuti pengisian istilahnya tuh. Nah, perguruannya saya nggak usah sebutkan ya. Banyak perguruannya, di Bengkulu aja masih banyak perguruan-perguruannya itu. Ya. Pada saat saya ngikuti itu, orang itu bisa mental oleh saya itu. Orang itu bisa mental, bahkan bisa kebal gitu ya. Bacaannya, ya, waktu saya tidak paham, datang masuk bacaannya itu Pak, Bu, ada ayat Al-Qur'annya. Ya. Al-Fatihahnya ada, ayat kursinya ada, tawasulnya pun ada. Tawasulnya pun itu bukan tawasul yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Setelah saya menyadari, kenal dengan ilmu ruqyah ini, sehingga saya tinggalkan. Ternyata di dalam amalan-amalan itu ada bentuk-bentuk kesyirikan. Mau tahu apa kesyirikan di dalam itu? Contoh, istighfar. Itu ada istighfarnya. Istighfar tuh Pak, di dalam catatan itu harus 1000 kali. Setiap mengamalkannya itu 1000 kali. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada nggak contoh dari Rasulullah istighfar itu mesti dipatok 1000 kali? Hati-hati di dalam perkara ibadah, kalau tidak ada dalil maka jangan mengada-ngada dalam berzikir, walaupun itu bacaannya ayat Al-Quran. Kenapa? Kemarin saya ada pasien, saya nggak tahu datang apa enggak. Itu ada pasien kita, ya, dia seorang akhwat. Dia dulunya pernah mengamalkan hal sama seperti itu. Pada saat saya bacakan ayat-ayat tentang ruqyah itu, dia langsung reaksi. Sempat kami dialog, saya tanya, dari mana kamu bisa masuk? Dikasih tahunya, dia mengundang saya. Lah, apa bacaan yang mengundang kamu pada saya? Dia baca istighfar. Berapa kali? Dia pakai isyarat, nolnya kayak gini. Oh 1000 ya. Terus apa lagi? Al-Ikhlas 1000 kali. Hati-hati Pak. Memang tidak ada yang salah, istighfar nggak ada salah kan? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nggak ada salah, cuma caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian, alhamdulillah jin ini kan keluar, dia bertobat, dia keluar. Kemudian saya tanya sama akhwat ini, jawab dengan jujur kata saya. Ada nggak kamu dulu pernah mengamalkan ini? Iya Ustaz katanya. Saya dulu mengamalkan itu dapat dari buku. Saya amalkan 1000 kali. Terus melihat sebelah kanan tuh ada lagi bacaannya itu. Lihat sebelah kiri ada lagi bacaannya itu. Seperti itu. Al-Ikhlas dibaca lagi. Ternyata banyak jin yang mengikuti di badannya. Ternyata diundang oleh dia karena dia ketidaktahuan atau ketidakkepahaman dia. Nah inilah pentingnya kita itu ikut kajian taklim. Jangan malas-malasan. Kenapa? Kalau kita belajar tanpa guru, khawatirnya nanti kita jatuh ke dalam kesesatan. Banyak contoh seperti itu. Ada ini satu lagi, orangnya ada di Bengkulu. Dia ngamalkan sholawat, bukan sholawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sampai 6000 kali. Selama 40 hari. Dia bilang sama saya sendiri. Ya kalau nggak salah dia bilang sama saya sendiri. Kami berdialog. Karena saya membongkar di mana letak kesesatan dia itu. Saya tanya. Ternyata bapak ini bisa ngobatin setelah itu. Dia tahu. Oh itu penyakit. Belum orang ngasih tahu, dia sudah tahu penyakit itu. Keluar orang itu. Sebelumnya dia tidak tahu. Setelah dia mengamalkan itu, dia tuh datangnya katanya dapat dari mimpi. Nah, hati-hati nih masalah perkara mimpi ini. Jangan kita merasa sudah so alim, sholat tunggal-tunggit, jidatlah hitam, tiba-tiba ada bisikan.
Seakan-akan ini bisa menambah kita lebih, seakan kita menjadi yang orang yang hati-hati. Di sanalah banyak tipu daya syaitan.